Ayat hari ini adalah Kejadian 47, ayat 27 sampai 31. Mari kita baca bersama. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya, Yusuf, dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu, angkatlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Amin. Saya yakin saudara juga pernah menyanyikan dan sering mendengar pujian ini. Pujian yang berjudul Menuju Kampung Halaman. Meskipun saudara pernah mendengar pujian ini, tema pujian ini sangat sederhana dan jelas. Tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang kudus adalah kampung halaman surgawi. Bagaimana kita harus hidup sampai kita tiba di sana. Itulah keseluruhan isinya. Hari ini, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan berpusat pada isi pujian ini. Nas hari ini adalah firman tentang masa tua Yakub, bapa orang beriman, dan isinya berlanjut dari pasal 47 sampai pasal 50. Pada bulan Juli yang lalu, saya telah menyampaikan beberapa kali tentang babak kedua kehidupan Yakub. Saya tidak tahu apakah saudara masih mengingatnya. Banyak waktu telah berlalu sejak saat itu, dan usia Yakub telah mencapai 147 tahun. Ia sedang menjalani tahun terakhir dalam hidupnya. Yakub sekarang sedang berbicara dengan putranya Yusuf mengenai kematiannya dan masa depan setelah kematiannya. Dalam ayat 30, ia berpesan, "Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu, angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Sepertinya ia telah merasakan firasat akan kematiannya. Namun saudara sekalian, seperti yang kita ketahui dari Alkitab, betapa tenangnya Yakub saat mengatakan hal ini. Saudara sekalian, bagaimana ia bisa begitu tenang saat berbicara tentang kematiannya sendiri? Itu karena ia memiliki pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Saudara sekalian, dalam ayat 30 yang baru saja kita baca, muncul firman seperti ini. Ia berkata, "Kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Kubur nenek moyang ini berarti kuburan keluarga tempat kakeknya, Abraham, dan Sarah, serta kedua orang tuanya dimakamkan. Bagi sebagian orang, mempersiapkan kuburan sendiri dianggap sebagai hal yang paling penting. Namun, permintaan Yakub untuk dikuburkan di kubur nenek moyangnya di sini memiliki makna yang sedikit berbeda. Itu bukan sekadar berarti ia ingin dimakamkan di pemakaman keluarga atau leluhur, melainkan karena tanah Kanaan, tempat kubur nenek moyangnya berada, adalah tanah yang telah Allah janjikan untuk diberikan kepada Abraham dan keturunannya untuk selamanya. Jadi ini dapat dilihat memiliki makna rohani yang melampaui konsep pemakaman keluarga. Dengan kata lain, itu berarti, aku ingin dikuburkan di tanah perjanjian yang telah Allah janjikan. Inilah harapan Yakub yang tak tergoyahkan dan juga yang ia harapkan bagi keturunannya. Dalam Kejadian pasal 48 ayat 21, ia meninggalkan wasiat kepada mereka yang berbunyi, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu." Sebenarnya, pada masa Yakub hidup saat itu, mereka sedang menjalani masa keemasan dalam kehidupan Yakub. Berkat putranya, Yusuf, mereka menerima perlakuan istimewa di Kekaisaran Mesir, dan telah hidup selama 17 tahun di Rameses, tanah paling subur di Mesir. Mungkin mereka menikmati kehidupan yang sangat stabil dan makmur. Tetapi Yakub menegaskan dengan sangat jelas bahwa tempat ini bukanlah tempat di mana ia dan keluarganya harus terus tinggal. Pikiran Yakub adalah, meskipun kami masuk ke sini dan sekarang hidup di sini karena kelaparan di tanah Kanaan, kami harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan pergi ke tanah perjanjian begitu ada kesempatan. Namun, pikiran keturunannya mungkin berbeda. Selama 17 tahun hidup di sana, mereka mungkin sudah sangat terbiasa dengan kehidupan di Mesir. Dan saya pikir mereka juga menjadi sombong karena fakta bahwa saudara mereka adalah orang nomor 2 di Mesir. Mereka mungkin tidak ingin pergi. Namun,
Yakub sangat memahami beban yang ditimbulkan oleh kesuksesan, kemakmuran, kelimpahan, dan kekuasaan dalam hidup. Ia tahu bahwa semua itu mengandung racun mematikan yang dapat dengan mudah membuat orang melupakan Tuhan, merusak hati manusia, dan membuatnya menjadi sombong. Karena itu, ia memiliki pemikiran bahwa ia dan keturunannya harus meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Meskipun tubuh Yakub berada di Mesir, dapat dikatakan bahwa hatinya tetap berada di tanah yang dijanjikan Allah, tanah perjanjian Kanaan. Itulah sebabnya, meskipun ia tidak dapat pergi selagi hidup dan kini berada dalam situasi harus pergi setelah mati, ia berpesan kepada putranya Yusuf, "Jika aku mati, kuburkanlah aku di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah." Tuhan kita memandang hati Yakub ini dengan sangat indah. Oleh karena itu, dalam Ibrani pasal 11 ayat 16, Allah mewakili perasaan Abraham, Ishak, dan Yakub ini sebagai berikut. Dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Ini adalah kisah tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Perasaan rindu akan tanah Kanaan, kampung halaman Kanaan, diakui oleh Tuhan sebagai merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Tuhan telah mengakuinya. Firman-Nya berbunyi, "Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka." Saudara sekalian, tanah air yang lebih baik di surga ini, satu kota ini adalah surga. Surga tempat Abraham, Ishak, dan Yakub telah berada, tempat yang akan kita tuju kelak. Itulah yang dimaksud. Jadi, alasan Yakub bisa begitu tenang menghadapi kematian adalah karena ia memiliki iman dan pengharapan bahwa aku akan mati dan pergi ke tanah yang dijanjikan Allah. Pengharapan inilah yang memungkinkannya untuk melepaskan kelimpahan dan kestabilan Mesir dengan hati yang tenang. Ia benar-benar seorang bapa iman yang hebat, dan di mata Tuhan, sikap Yakub ini sangat-sangat indah. Itulah sebabnya Tuhan telah menyatakan bahwa ia mempersiapkan surga, tanah air yang lebih baik baginya, dan membawanya ke sana. Hari ini, melalui Yakub, Tuhan dengan sangat jelas memberitahu kita bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menghadapi kematian, takdir manusia yang tak terhindarkan. Saudara sekalian, ada beberapa cara terbaik untuk menghadapi kematian. Pertama, adalah mengetahui dan menerima bahwa diri sendiri akan mati. Yakub sangat jelas tentang hal ini. Sebenarnya, fakta bahwa saya akan mati adalah kenyataan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian. Di antara kita di sini ada yang muda dan ada yang tua. Tetapi tanpa memandang usia, tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat memastikan bahwa sepatu yang saya lepas malam ini dapat saya pakai kembali besok pagi. Ada sebuah ungkapan memento mori. Ini adalah bahasa Latin yang berarti ingatlah akan kematian. Cendekiawan Lee Oh-young yang disebut sebagai intelektual zaman kita meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan meninggalkan karya terakhirnya berupa sebuah buku berjudul Memento Mori. Dan seperti yang pernah saya tulis di buletin gereja kita, buku Memento Mori karya cendekiawan Lee Oh-young ini adalah sebuah buku yang ia tulis sambil merenungkan surat yang dikirim oleh Tuan Lee Byung-chul 3 tahun sebelum kematiannya kepada beberapa pastor dan pendeta yang berisi pencarian jiwa akan kebenaran. Saya merekomendasikan buku ini kepada saudara sekalian. Saya pikir akan sangat membantu jika saudara membacanya sekali. Saat menulis buku Memento Mori ini, cendekiawan Lee Oh-young mengatakan dalam buku itu bahwa ini adalah moto hidupnya. Ia mengatakan bahwa itu adalah kata-kata yang memberikan pengaruh besar sepanjang hidupnya. Tetapi, tahukah saudara pada usia berapa cendekiawan Lee Oh-young mulai memikirkan Memento Mori? Katanya saat ia berusia 6 tahun. Pada usia 6 tahun, ia berpikir serius tentang kematian dan hidup dengan perenungan yang mendalam tentang kehidupan setelah kematian. Saya berpikir bahwa hal yang membuatnya istimewa, perenungan rasionalnya yang mendalam, mungkin terkait dengan hal ini. Saudara sekalian, sejujurnya, jika seseorang berpikir bahwa ia akan mati besok, saya pikir perkataan, perbuatan, dan sikap hidupnya hari ini akan sangat berbeda. Coba saudara pikirkan. Mari kita berimajinasi. Jika saya berpikir bahwa saya hanya hidup sampai hari ini dan bisa mati malam ini, saya pikir sebelum dan sesudah dalam hidup saya akan sangat berbeda. Meskipun demikian, alasan hidup kita masih berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan adalah karena kurangnya kesadaran kita akan memento mori. Kita tahu bahwa kita akan mati. Tetapi kita tidak mau mengakui fakta bahwa kita bisa mati hari ini. Kita tidak mau mempercayainya. Jika kita benar-benar mempercayainya, kita tidak akan bisa hidup seperti ini. Pasti akan berbeda.
cara kita menggunakan waktu, cara kita menggunakan uang, berbagai cara dan sarana dalam hubungan antar manusia, semuanya akan berbeda. Saya pikir kehidupan beriman kita pun akan kita jalani dengan cara yang berbeda. Dikatakan bahwa pada abad keempat sebelum Masehi, ada seorang raja terkenal bernama Filipus. Raja Filipus adalah ayah dari Alexander Agung, pendiri Kekaisaran Helenistik. Namun, ia memanggil seorang pelayan dan memberinya pesan ini. Setiap pagi saat engkau bangun, datanglah kepada jam pertari, beritahu ini kepadaku. Baginda akan mati. Ia memintanya untuk mengatakan ini. Satu-satunya tugas pelayan ini adalah ini. Pagi-pagi ia datang dan berkata, Baginda, Anda akan mati. Saya pikir ini adalah sebuah kewaspadaan yang dibangun Raja Filipus bagi dirinya sendiri agar tidak jatuh ke dalam kekuasaan dan kesombongan sebagai seorang raja. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dan 4 juga dikatakan demikian. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ketika saya berusia pertengahan 30-an, saya pernah mengikuti kelas tentang kematian. Saya mengikuti program 5 hari 4 malam di sebuah pusat retret Kristen di Bulguangdong. Di sana saya menulis sendiri surat wasiat saya dan juga riwayat hidup saya untuk pidato pemakaman saya sambil merenungkan kembali hidup saya. Itu adalah bagian dari proses pelatihan. Dan semua orang yang berpartisipasi dalam pelatihan itu, satu persatu menjalani prosesi pemakaman di sana. Kami masuk ke dalam peti mati, dan mereka berpura-pura memaku peti mati sambil menutupnya. Kemudian, sesuai dengan urutan acara pemakaman, orang-orang yang ada di sana mengangkat peti mati yang berisi saya dan mengusungnya. Lalu mereka menurunkan saya ke dalam liang lahat yang sudah digali, melakukan prosesi penaburan tanah, menaburkan tanah, dan menutupi liang lahat dengan tanah. Kemudian satu orang memimpin ibadah, dan ia membacakan pidato pemakaman untuk saya. Saat prosesi ini berlangsung, berbagai pikiran yang berkecamuk dan ke hati saya, yang terbaring di dalam peti mati, bersamaan dengan kejutan yang sangat besar. Jika saya benar-benar terkubur di dalam tanah seperti ini, dan napas saya berhenti, apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan terjadi pada keluarga saya? Apa yang akan terjadi pada gereja? Berbagai macam pikiran muncul lampu kubur di dalam peti mati itu. Namun yang aneh adalah setelah kejadian ini, kematian tidak lagi terasa asing bagi saya. Aku akan mati. Aku bisa mati. Kematian itu seperti ini, jadi aku harus hidup seperti ini. Pikiran ini memenuhi diri saya, sehingga sampai sekarang pun kematian tidak terasa asing bagi saya. Saya tahu betul bahwa itu adalah salah satu bagian dari perjalanan hidup yang intens. Saudara sekalian, dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kematian adalah takdir yang tak terhindarkan yang diberikan kepada semua orang yang berdosa. Abraham telah mati, Ishak telah mati, Yakub telah mati, semua pendahulu iman kita yang beriman teguh juga telah mati, dan kita pun akan mati. Oleh karena itu, fakta yang sangat penting dalam menghadapi kematian saat menjalani hidup di dunia ini adalah mengetahui dan menerima kenyataan bahwa saya akan mati. Ada cara terbaik lain untuk menghadapi kematian, yaitu dengan percaya bahwa ada kampung halaman surgawi yang telah disiapkan bagi kita setelah kematian, dan hidup dengan merindukan dan mengharapkannya. Alasan Yakub bisa begitu tenang menghadapi kematian adalah karena ia memiliki pengharapan bahwa aku akan mati dan pergi ke tanah perjanjian. Saya pikir Tuhan pasti telah memberkatinya dan bersukacita, serta menunjukkan kepadanya bahwa itu adalah jalan menuju surga yang lebih baik. Baru-baru ini, pujian yang paling sering saya dengar dan nyanyikan adalah pujian yang berjudul Menuju Kampung Halaman. Saya sangat sering menyanyikannya. Saya sering mendengarkannya. Meski badai kesusahan bertiup kencang, dan meski penderitaan begitu berat, karena penderitaan itu, surga terlihat. Liriknya begitu indah, bukan? Namun, minggu ini, saat saya banyak mendengar dan menyanyikan pujian ini, sukacita dan kebahagiaan memenuhi diri saya, dan surga benar-benar tergambar di benak saya. Terlihat, saudara sekalian, kebahagiaan sejati seorang kudus terletak pada saat memikirkan, merindukan, dan mendambakan surga. Bahkan saat berada di dunia ini, saat merindukan surga, merasakan seolah-olah tubuh kita berada di sana, seperti yang dialami Rasul Paulus, dan hidup sambil melihat kenyataan tempat kita hidup dengan iman itu.
Inilah kebahagiaan sejati seorang kudus, menurut saya. Kita hidup seperti itu, dan ketika Tuhan memanggil, kita pergi tanpa penyesalan. Awal tahun lalu, saya membaca sebuah buku berjudul Anak-anak Abba. Istri seorang pendeta senior yang tinggal di dekat saya memberikannya sebagai hadiah. Hanya dari judulnya saja, saudara pasti bisa merasakannya. Anak-anak Abba, sebuah buku tentang kita, anak-anak Allah. Buku ini berisi berbagai pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang yang pernah bekerja sebagai pastor Katolik. Kemudian suatu hari secara dramatis bertemu dengan Yesus dan mengalami pertobatan, lalu meletakkan jabatannya sebagai pastor dan memulai hidup baru. Namun, saat istri pendeta itu memberikan buku ini, ia berkata seperti ini. Pak Pendeta, kelak ketika kita pergi ke surga, Tuhan akan memberikan kita upah. Menurut Anda apa standar upah itu? Ia bertanya. Lalu ia melanjutkan, dalam buku ini dikatakan bahwa standar upah adalah luka. Dikatakan bahwa upah di surga akan ditentukan berdasarkan besarnya luka yang diterima saat hidup dalam iman. Sambil mengatakan itu, ia memberikan buku ini. Saat saya mendengar perkataan itu, saya tertegun sejenak. Lalu setelah saya renungkan, saya pikir itu benar. Bukankah Yesus berkata demikian? Matius pasal 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itulah yang firman-Nya katakan. Jadi saudara sekalian, kita harus berpikir. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, semakin dalam pengabdian kita, semakin kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mungkin karena pengabdian dan iman saya itu, saya justru dicela, mengalami kesulitan, dan mendengar perkataan jahat yang ditujukan kepada saya. Saya harap kita tidak lagi merasa dirugikan. Saya rasa tidak ada alasan untuk bertemu dengan orang-orang di sana-sini untuk membela diri. Sebaliknya, alangkah baiknya jika kita bisa menerimanya dengan tenang, dengan hati yang bersukacita dan bergembira, seperti yang firman Tuhan katakan, sambil memikirkan poin-poin upah surga yang terakumulasi, poin-poin upah itu. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan bertemu dengan seorang misionaris. Beliau adalah orang yang telah mengalami banyak kesulitan melalui kehidupan misi yang panjang. Beliau banyak disalahpahami, dicela secara pribadi, dan mengalami banyak kesulitan secara fisik maupun materi. Setelah berbincang-bincang, saya menyinggung tentang luka ini. Lalu beliau menangis terseduh-seduh. Beliau sudah berusia lebih dari 60 tahun. Di sebuah kedai kopi di hadapan saya, beliau menangis terisak-is sambil menyeka air matanya. Terlihat air mata sukacita dan pengharapan melampaui air mata kesedihan padanya. Jadi kami menangis bersama, saling berpegangan tangan dan berdoa bersama, dan saling menghibur satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, selama kita hidup di dunia ini, kita akan dihadapkan pada berbagai masalah kehidupan, seperti dalam pujian, menuju kampung halaman. Badai kesusahan dan penderitaan begitu berat, sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan ketika kita berada dalam situasi seperti itu, marilah kita mengingat satu fakta ini, yaitu bahwa Tuhan sedang memperhitungkan luka-luka kita dan mempersiapkan upah bagi kita, sambil memikirkan kampung halaman surgawi kita. Dan dengan demikian, kita harus mengatasi kesedihan, kepedihan, dan penderitaan di dunia ini. Ada persiapan lain untuk menghadapi kematian, yaitu menyembah Tuhan. Saudara sekalian, jika saudara melihat ayat 31, setelah Yakub selesai berbicara tentang pemakaman dengan putranya Yusuf, dikatakan, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Saudara sekalian, coba renungkan, betapa mengesankannya pemandangan ini. Ia menyembah Tuhan di kepala tempat tidurnya. Seperti apa rupanya? Ia menyembah. Esensi dari penyembahan adalah melihat kembali kehidupan yang telah berlalu, mengingat anugerah Tuhan, dan bersyukur. Itulah penyembahan yang tertinggi. Sejak Yakub memulai babak kedua kehidupannya dan mengalami kasih Tuhan di Betel, menyembah Tuhan telah menjadi rutinitas Yakub. Hal itu ia katakan berulang kali dalam pasal 48. Coba lihat Kejadian pasal 48 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Tanah Kanaan Luz ini adalah nama lama dari Betel,
Disinilah ia mengalami kasih Tuhan. Itulah yang sedang ia bicarakan sekarang. Tuhan telah memberkatiku, dan ia telah menuntunku sampai ke sini. Dan bukan hanya itu, anugerah yang ia berikan kepadaku ini akan terus mengalir kepada keturunanku, kepada kalian. Itulah yang ia katakan. Ia sedang mengenangnya sekarang. Inilah penyembahan. Melihat kembali anugerah Tuhan dan bersyukur adalah penyembahan. Dan saudara sekalian, jika saudara melihat Kejadian pasal 48 ayat 15 dan 16, ia sekali lagi menyebutkan anugerah Tuhan seperti ini. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, tidak mempunyai terima, sehingga berfrati menjadi jumlah yang besar di bumi. Ia telah memeliharaku sejak kelahiranku. Allah inilah yang menuntunku dan memimpinku. Yusuf, keberhasilanmu bukan karena kebetulan, bukan karena kekuatanmu. Itu adalah janji Allah, itu adalah berkat Allah. Itulah yang sedang ia katakan sekarang. Yakub hidup sepanjang hidupnya dengan mengingat dan mengandalkan anugerah Tuhan ini. Oleh karena itu, di hadapan kematian, ia tidak bisa tidak bersyukur kepada Tuhan. Hari itu pun ia berlutut dan bersujud menyembah Tuhan. Putranya, Yusuf, melihat hal ini, apa yang mungkin ia pikirkan? Inilah kekuatan ayahku yang telah menjalani kehidupan yang keras selama 147 tahun. Alasan mengapa keluarga kita bisa berkembang dan sampai sejauh ini adalah buah dari iman ayah kita yang menyembah Tuhan seperti ini. Aku juga harus hidup seperti ini. Pikiran seperti ini mungkin memenuhi hati Yusuf. Yakub memang seperti itu. Ia hidup dengan menyembah Tuhan dalam segala hal. Setiap kali saya memikirkan hal ini, saya selalu teringat sebuah cerita yang saya dengar dari seorang pendeta sejak lama. Pendeta itu melayani di Seoul, dan suatu hari ketika melewati daerah Song-Sudong, ia melihat lampu rumah sakit Universitas Hanyang, dan teringat akan seorang anggota jemaat yang sedang dirawat di sana. Meskipun malam itu sudah larut, ia berpikir, saya harus mampir dan menjenguk anggota jemaat ini sebelum pulang. Lalu ia naik ke kamar pasien. Ketika ia tiba, ia melihat orang itu sedang berlutut di tempat tidur rumah sakit dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah menunggu cukup lama hingga doanya selesai, ia bertanya, "Doa apa yang sedang Anda panjatkan?" "Pendeta, saya sedang berdoa syukur." Menjelang ajal, saya sadar bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan selain bertobat. Jadi saya sedang berdoa tobat. Seperti membalik halaman buku satu persatu, saya mengingat hal-hal yang salah, kesalahan, hal-hal yang tidak saya kasihi, kesalahan yang memalukan, perkataan dan perbuatan jahat, sambil berkata, "Tuhan, saya telah berbuat salah. Saya telah melakukan kesalahan." Meskipun saya sudah pernah bertobat atas dosa-dosa yang saya perbuat, saya merenungkannya kembali sekali lagi dan bertobat. Saat bertobat, saya merasa sangat menyesal dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi setiap kali itu terjadi, saya mendengar suara Tuhan di telinga saya. "Benarkah? Hambaku yang kukasihi. Bahkan saat itu, aku menyertaimu. Bahkan saat itu, aku mengasihimu dan aku telah mengampunimu. Saat engkau berbuat salah, aku ada tepat di sampingmu. Bahkan saat itu, aku bersabar terhadapmu. Sejak saat itu sampai sekarang, aku terus mengasihimu." Inilah yang Tuhan katakan kepada saya. "Pendeta, saat saya bertobat dan mendengar firman ini, saya tidak bisa lagi bertobat. Jadi saya bersyukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena telah bersabar. Terima kasih karena telah menuntun saya. Terima kasih karena telah mengampuni saya. Terima kasih banyak karena telah mengatakan firman seperti ini." Demikianlah ia bersyukur. Dan beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia. Saudara sekalian, tidakkah ini terlihat mirip dengan rasa syukur dan penyembahan Yakub? Saudara-saudari jemaat yang terkasih, surga adalah hadiah terbaik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita tidak khawatir atau takut akan kematian. Dan selama kita hidup, saya harap kita semakin merindukan dan mendambakan surga yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan semoga kita hidup lebih indah dan cantik sambil menyembah Tuhan setiap hari, lalu pergi ke hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini mungkin adalah malam terakhir dalam hidup saya. Mari kita lihat kembali kehidupan kita yang telah berlalu. Mari kita bertemu di sana. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Mari kita lihat kembali kehidupan kita yang telah berlalu. Malam ini bisa menjadi malam terakhir bagi saya. Bukankah sebelum dan sesudah
Harus berbeda? Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus berubah. Bertobatlah dan semoga kita bersyukur sambil mengingat anugerah Tuhan. Bukankah semuanya adalah anugerah Tuhan? Bagaimana anak saya akan hidup di masa depan? Itu pun, Tuhan akan membuat mereka hidup dengan anugerahnya. Kita tidak perlu terlalu khawatir tentang anak-anak. Tuhan akan menjaga mereka. Jika hari ini saya menjalani kehidupan yang menyembah Tuhan, anugerah itu pasti akan sampai kepada anak cucu saya. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus menjalani kehidupan beriman? Mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dengan tenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menebus kami yang penuh dengan kelemahan melalui anugerah-Mu, sehingga kami dapat tinggal dalam pelukan-Mu yang mulia dan hidup sampai hari ini. Kami telah menjalani dunia yang berat ini seperti perang, dan kami telah hidup sampai sejauh ini melalui banyak usaha dan kerja keras. Tetapi semua itu adalah anugerah Tuhan. Dapat bernapas, dapat menghirup udara, dapat bekerja, dapat berpikir, dapat hidup dalam hubungan dengan banyak orang, dan dapat melakukan pekerjaan ini sekarang. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Terima kasih karena Engkau membuat kami maju dengan mimpi dan harapan akan hal-hal baru. Seperti Yakub yang berlutut dan menyembah Tuhan di atas tempat tidurnya yang terakhir. Tuhan, kami ingin ini menjadi rutinitas kami. Tidak ada yang terjadi tanpa anugerah Tuhan. Tidak ada yang akan terjadi tanpa anugerah Tuhan, dan anak cucu kami tidak dapat hidup tanpa anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, biarlah setiap hari kami menjadi penyembahan kepada Tuhan. Hari ini, melalui penampilan Yakub di akhir hayatnya, Engkau telah mengajar kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menghadapi kematian. Tuhan, semoga kami hidup dengan iman seperti ini. Dan ketika Tuhan memanggil, kami dapat datang ke hadapan Tuhan tanpa rasa malu, dan menjadi kami yang hidup dengan sukacita sambil menghitung upah yang telah Tuhan berikan. Selama ini, kami telah banyak menghadapi badai kesusahan, banyak hal yang tidak menyenangkan, dan banyak hal yang menyakitkan. Kami telah berusaha hidup dengan sungguh-sungguh, kami telah berusaha bekerja, tetapi yang terdengar hanyalah suara yang mencela, menganiaya, perkataan kasar, dan perkataan yang menentang kami, sehingga ada hari-hari yang menyakitkan. Tuhan, tetapi sekarang, biarlah kami tidak lagi mempedulikannya. Biarlah kami percaya bahwa Engkau menghitung semua ini, dan mengingat bahwa luka kami adalah upah kami, dan hari ini pun kami dapat berjalan di jalan itu dengan iman dalam diam. Tuhan, berikanlah kami anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.